Bersaksi bagi Kristus di tengah dunia ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Mari bersaksi bagi Kristus. Sore hari ini kami berkumpul ini Tuhan, memuji menyembah-Mu. Kami boleh beribadah dan sebentar kami juga akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Maka kami berdoa mohon hikmat-Mu Tuhan turun atas kami, untuk kami dituntun, kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh diubahkan senantiasa untuk menjadi pelaku firman. Pujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita akan membuka Alkitab kita, temanya rahasia panggilan Allah, dari Efesus 3 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Efesus 3 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Rahasia panggilan Allah, Efesus 3 ayat yang pertama sampai ke-13 berbunyi demikian. Itu sebabnya aku ini Paulus, yang orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan pada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi alih-alih waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad
sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku ini adalah kemuliaanmu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika seseorang memegang sebuah rahasia penting negara, maka sesungguhnya itu adalah sebuah privilege atau sebuah kebanggaan. Ketika seseorang itu dipercaya untuk memegang rahasia, maka ketika kita bisa diangkat menjadi salah satu anggota yang biasa memegang rahasia-rahasia negara, itu salah satunya adalah intelijen, Saya pernah mendengar ketika seseorang itu diangkat untuk menjadi anggota Badan Intelijen Negara, ada sebuah kebanggaan. Berarti dia adalah orang yang dipercaya untuk embrace atau merangkul atau ikut memangku pundak beban rahasia negara itu di pundaknya. Bahkan ketika dia untuk menjadi jabat itu kan disumpah, Ketika disumpah dia harus memegang rahasia negara yang begitu penting, karena pentingnya itu adalah untuk keutuhan sebuah negara. Dia disumpah tidak boleh memberitahukan bahkan kepada anaknya dan istrinya. Disumpah seperti itu. Tapi karena itu menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah kebanggaan dan menjadi sebuah privilege bagi salah seorang anggota polisi. Mereka mau, dan mereka harus menanggung. Bahkan mereka harus rela mungkin, dibenci, dijati oleh keluarganya. Kenapa sih kok nggak mau ngomong, Karena apa? Karena itu adalah bicara rahasia. Resikonya, konsekuensinya, ketika menjadi itu dia harus tanggung. Dan itu menjadi bagian dari privilege, sebuah kebanggaan, bahwa dia dipercaya untuk memegang rahasia negara. Kenapa? Karena tidak semua orang dipercaya untuk memangku jabatan-jabatan seperti itu. Terlebih lagi, saudara, ketika seseorang ini mendapat kemurahan, privilege, diberitahukan sebuah rahasia tentang kehendak Allah. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika dia harus menanggung panggilannya, yaitu memberitakan apa yang menjadi panggilannya, yang diberikan ini loh rahasianya, yang dimana kamu harus kerjakan, yaitu Injil. Bicara Injil atau bicara berita baik, bukan. Bicara Injil atau bicara Kristus Yesus penebus umat manusia, tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang dari golongan apapun yang dipilihnya, yang mendapat kemurahan. Nah, itulah rahasia yang diwahyukan, diberitakan kepada Paulus, dipercaya kepada Paulus. Tugas ini untuk dijalankan dan diwartakan. Konsekuensi yang dihadapi Paulus adalah dipenjara. Tetapi itu tidak membuat akhirnya Paulus itu, bahasa Surabaya mungkin hari ini itu ceket, muntung, karena dia tahu konsekuensi ini adalah bagian sukacita ketika dia dipercaya oleh Tuhan. Itulah yang dia jelaskan kepada jemaat di Efesus di tengah-tengah kondisi dia harus dipenjara. Pada zaman itu, seseorang dipenjara itu bukanlah ketika
mengatakan suatu hal enak begitu ya. Penjara zaman Paulus beda dengan penjara koruptor di Indonesia. Ya katanya penjara koruptor di Indonesia kayak hotel bintang 3 gitu ya. Wah, kamarnya khusus katanya dulu. Kalau saya yakin kalau sekarang mungkin karena sudah viral mungkin tidak seperti dulu. Karena dulu itu katanya wah, kalau pagi siang mungkin kalau ketika ada peliputan wah dia masuk di penjara itu, tapi kalau malam dia bisa keluar katanya. Ya, pernah dulu kasus ya seorang tahanan karena korupsi yang namanya itu ada di Alkitab Perjanjian Baru, berarti saya tahu dia orang Kristen, gitu. Katanya di penjara karena harus korupsi, tapi bisa diberitakan nonton pertandingan tenis di Pulau Bali, gitu ya. Katanya di penjara Jakarta, tapi bisa dulu konon katanya dia ketahuan kelihatan nonton pertandingan tenis di Pulau Bali. Menarik kan? Nah, katanya itu di penjara. Tetapi zaman Paulus penjaranya tidak kayak begitu. Tidak kasur yang nyaman, ada kamar mandi dalam, ada TV dan sebagainya, 3 kali makan. Ya, hari ini penjara itu adalah bicara tentang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan. Wah, dulu itu penjara lembaga penyiksaan. Hari ini sekarang hak asasi manusia melarang, gitu kan, kalau penjara harus dimanusiakan. Nah, kalau dulu penjara itu sudah tidak dianggap manusia. Karena kita tahu tulisan-tulisan Paulus, bahkan Paulus sampai meminta tolong dibawakan jubahnya. Kenapa? Karena begitu dingin penjara itu di bawah tanah, dibiarkan tidak dianggap manusia. Tekanan udara alam itu begitu rupa sampai Paulus memohon tolong dibawakan jubahnya, ya, supaya paling tidak dia adalah sesuatu untuk menutupi badannya. Beberapa hari yang lalu ketika saya coba browsing tentang kehidupan penjara hari ini, menarik saudara, di media sosial itu ada konten kehidupan di penjara yang diceritakan. Seorang polisi itu membuat konten ketika malam polisi itu mendatangi penjara dan mengatakan pada tahanan, kenapa kamu tidak tidur? Dingin pak. Dan lalu dingin minta apa? Kan selimut tidak diperbolehkan undang-undang. Udah minta apa yang lain selain selimut? Pop mie pak, gitu ya. Saudara tahu ya film itu, saya mungkin ada pernah melihat ya. Lalu sang polisi itu membuat konten, dia pergi ke warung terdekat beli pop mie 2 dus. Yang ketika kembali polisinya itu membuatkan pop mie untuk seluruh orang di penjara itu, dan malam itu dikasih pop mie 1 persatu. Ya itu kan mungkin demi konten polisinya kayak begitu ya, saya tidak tahu. Tapi kan ya oke lah ya, penjara malam-malam dibelikan pop mie, bukan disuruh beli tapi diberikan tentu pakai anggaran yang ada. Penjahat itu dikasih pop mie 1-1. Nah itu tidak terjadi di zaman Paulus begitu ya. Ya terserah, kadang-kadang dapat makan, kadang tidak, tapi perlakuannya begitu mengerikan. Nah, Efesus adalah sebuah jemaat yang juga didirikan oleh Paulus, yang jemaatnya mungkin melihat Paulus yang boleh menolong, boleh membuat mereka menjadi pengikut Kristus. Dengan kenyataan seperti itu, bisa down enggak? Apakah ini upah mengikut Yesus? Apakah ini konsekuensi menjadi pengikut Yesus? Bisa nggak itu terlintas di benaknya? Bisa, saudara. Maka itulah di dalam penjara Paulus menuliskan gitu ya, sebuah surat yang indah. Kalau saudara perhatikan, dikatakan bahwa rahasia itu bagaimana dipercayakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang kutulis di atas dengan singkat. Maka tadi saya undang saudara untuk membaca di dalam pasal-pasal sebelumnya, paling tidak ayat yang ke-11 pasal kedua. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang tak bersunat, dan pada itu intinya sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi itulah Paulus katakan, ini loh rahasia yang dinyatakan padaku, yang aku emban dan aku kerjakan tugas ini. Buahnya ada.
yaitu Injil, berita keselamatan itu, Yesus mati di atas Kalvari itu tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tidak hanya untuk orang-orang yang bersunat secara daging sebagaimana ayat yang ke-11, tetapi juga untuk orang-orang yang dikatakan tidak bersunat oleh orang-orang yang bersunat, artinya itu Gentile atau orang-orang non-Yahudi. Itu termasuk siapa? Termasuk saya dan saudara hari ini. Jadi buah pemberitaan itu jelas. Paulus lihat bahwa rahasia itu yang berjalan itu betul-betul, tugas itu betul-betul nyata. Dan Paulus itu melihat buah pekerjaan, sebuah tugas yang disebut dengan rahasia itu yang dia kerjakan. Paulus lihat buahnya nyata, yaitu jemaat di Efesus. Nah, Paulus katakan, lihat bagaimana apa yang aku kerjakan, yang Tuhan percayakan itu kelihatan ada buahnya. Yang dimana bahwa dulu, zaman dulu yang tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi sekarang dinyatakan kepada roh oleh rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Rasul Paulus ini kembali membawa sebuah peristiwa besar, yaitu Pentakosta. Di hari Pentakosta itu ketika Roh Kudus dicurahkan, itu menjadi penggenapan akan karya Kristus di atas Kalvari. Itu dinyatakan pada sejak itu sampai nanti kedatangan Yesus kali kedua, bahwa apa yang dulu tidak diberitakan itu dinyatakan. Bahwa ketika orang-orang non-Yahudi, berarti juga termasuk saya dan saudara, boleh percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan juga oleh para rasul, para pemberita-pemberita Injil. Nah, jemaat di Efesus ini kembali ditekankan bahwa apa yang kalian alami, apa yang kalian sekarang ada, itu menjadi perwujudan sebuah rahasia yang dipercayakan, yang dikerjakan oleh Paulus. Itulah sebetulnya, saudara, kalau saya coba intisarikan dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11, Paulus jelaskan itu. Kenapa Paulus jelaskan itu? Bahkan kalau sudah perhatikan di ayat sebelumnya, pasal 11, 12, 13, ayat 11, 12, 13, pasal kedua itu yang dikatakan, yang sudah dijelaskan, ditulis dengan singkat, ini diulang kembali. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-5 sampai yang ke-11 itu diparafris atau dijabarkan kembali, yaitu apa sih rahasianya? Keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang yang dipilihnya. Maka tadi pujian yang dinyanyikan, yang dibawakan oleh WL itu menjadi penghantar bahwa kita dipilih. Saya dan saudara bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan kita boleh menggantungkan hidup kita, berserah, berharap hanya pada Dia. Itu sebuah rahasia yang telah juga dinyatakan buat saya dan saudara. Itu adalah buah tugas rahasia yang dulu rahasia yang dipercayakan oleh Paulus, yang bahkan sampai hari ini, bahwa Injil itu tidak hanya diberitakan pada orang Yahudi, tetapi juga diaturkan orang-orang bukan Yahudi. Kekayaan Kristus yang tidak terduga. Apa itu kekayaan Kristus yang tidak terduga, saudara? Jadi ini, berapa banyak Yesus memberi makan pada waktu Yesus itu? 5.000. Ada yang ngomong 3.000, ya toh? 5.000 ke 8.000. Orang lapar zaman Tuhan Yesus ada berapa juta? Ya, berapa banyak Yesus menyembuhkan orang buta, tuli, lumpuh? Bisa dihitung jari kan? Tapi orang buta, tuli, lumpuh itu kan banyak di zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta dikenal dengan 10 orang kusta. Padahal zaman Tuhan Yesus orang kusta tentu lebih dari 10 dong, tentu ya. Tapi berapa banyak hasil Yesus mati di atas Kalvari sampai hari ini? Yang ingin saya katakan begini,
kekayaan tidak terduga itu sebetulnya lebih daripada itu. Cara orang lumpuh bisa berjalan, dia bisa lumpuh lagi tidak kalau ke depan. Dia bisa kesandung, putul kaki, bisa, ya kan? Bahkan Lazarus ini yang mati dibangkitkan, hidup kan? Nah, dia bisa mati lagi tidak nanti? Ya mati, karena kalau tidak hari ini tentu dia ada. Jadi dia mati lagi, ya toh? Jadi intinya apa? Kekayaan Kristus yang tidak terduga, yang Paulus katakan itu bukan bicara lumpuh sembuh, sakit kusta sembuh, bukan bicara tidak ada roti, tiba-tiba roti sisa 12 bakul, bukan bicara itu. Tapi bicara kemanakah kita akan berada setelah kita harus menghadapi kematian tubuh jasmani. Oh itu saudara, itu sesungguhnya vital, ya. Manusia ini, ya toh, ketika dia lahir ke dalam dunia ini banyak sekali menghadapi problem, ya tak? Ketika manusia itu lahir dalam dunia, dia masih kecil, dia menghadapi problem. Bagaimana cara dia makan? Maka dalam pertumbuhan disuapi sampai akhirnya dia harus menghadapi problem, dia harus belajar makan sendiri. Itu problem bagi anak kecil, kan berjuang. Kalau tidak hanya itu, manusia juga ketika bertumbuh banyak sekali menghadapi problem. Setelah bisa makan sendiri, anak itu harus tumbuh, dia harus menghadapi problem, dia harus bisa belajar jalan. Ketika masuk sekolah, dia harus belajar menghadapi ujian-ujian. Nah, manusia itu penuh dengan problem, saudara. Jadi kalau kita berpikir, aduh aku tidak mau ada masalah dalam hidupmu, nah, itu bukan manusia. Ya. Sampai umur berapapun, semua akan menghadapi problem. Ketika orang kuliah kan problemnya nanti kalau lulus kerja di mana. Nah, sudah dapat kerja biasanya problemnya ada lagi kawin apa enggak. Ya toh. Kalau ketika kawin apakah problemnya selesai? Enggak juga gitu ya. Manusia itu ada terus problem sampai ketika mohon maaf yang membuskan napas terakhir juga ada problem. Mau kemana setelah membuskan napas terakhir? Nah, problem yang paling vital manusia itu telah dijawab di dalam Yesus. Itulah kekayaan tak terduga itu. Kenapa kekayaan tak terduga itu? Karena dunia tidak bisa beri. Ya. Saudara misalnya, aduh aku kalau lapar, nah dunia mungkin bisa tawarkan makanan, ya kan? Segala apa yang dalam dunia ini dunia bisa tawarkan, tetapi bicara keselamatan kekekalan dunia tidak bisa beri. Nah, tujuan Yesus datang ke dalam dunia itu sedang mengerjakan dan memberikan apa yang dunia tidak bisa beri itu. Itulah kekayaan yang tak terduga. Yang dimana mungkin hari-hari ini orang berpikir, wah apa kekayaan tak terduga gitu ya. Tidak punya mobil gitu kan. Tidak punya rumah gitu kan. Wah, tidak punya pasangan gitu kan. Apakah itu tujuan kita mengenal Kristus? Wah, kalau datang ke gereja roda 2, pulang roda 4 gitu kan. Wah, datang ke gereja naik sepeda BMW, pulang naik BMW gitu, X-nya diganti W gitu. Apakah itu kekayaan Kristus? Enggak. Itu mas dunia yang sebenarnya bisa beri. Mohon maaf, agama lain itu juga bisa katakan, di agama aku juga bisa, kalau kamu tekun kalau atau gini bisa dapat. Tapi apa itu kekayaan yang tidak terduga? Inilah poin pertama malam hari. Rahasia panggilan Allah adalah bicara mendapat kekayaan tak terduga, yang dimana tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk jemaat di Efesus dan juga pada saudara-saudara, yaitu apa? Pengharapan akan kekekalan, melebihi dari apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi ini berbicara untuk orang-orang Kristen, baik jemaat di Efesus, diingatkan bahwa buah pengerjaan Rasul Paulus yang harus tetap terus teguh dipegang jemaat di Korintus, di Efesus, adalah bicara mereka telah menerima kekayaan Kristus yang tidak terduga ini, yaitu keyakinan pasti akan kekekalan di dalam surga.
Poin yang pertama ini membawa pada saudara-saudara itu pemahaman. Apa sih tujuan pergi ke gereja mengikut Tuhan Yesus menjadi orang Kristen? Bukan bicara, wah aku menjadi orang Kristen itu supaya termotivasi tajir, gitu kan? Nah, seringkali kadang-kadang mungkin kita ini lupa. Kita selalu hanya diributkan untuk perihal hal-hal yang ada di dalam dunia ini, yang disebut dengan damai sejahtera. Mengikut Tuhan Yesus dan damai sejahtera. Seringkali damai sejahtera itu kita hanya katakan hal yang ada di sekitar dunia ini. Tapi tahukah kita hal apa yang dalam dunia ini sebenarnya tidak bisa memberikan damai sejahtera? Kebahagiaan sesaat mungkin ya. Contoh, wah aku ngikut Tuhan Yesus supaya aku dulu tidak punya handphone. Wah katanya kalau ikut Tuhan Yesus wah diberkati punya handphone. Anggap saja saudara ke gereja pulang yang tidak punya handphone dapat handphone iPhone 14 atau hari ini sudah buat iPhone 15, handphone terbaru. Damai sejahtera sesungguhnya bukan senang bahagia, tapi cuma maksimum 1 tahun tok. Kenapa? Karena di tahun depan handphonemu sudah jadi jelek, karena sudah keluar paling tidak iPhone 17 dan 18. Oh aku ikut Tuhan Yesus supaya aku dapat berkat. Wah aku maju, diberkati apa kalau diberkati? Wah dulu tidak punya sepeda motor, hari ini punya sepeda motor, gitu ya. Nih ada cerita kisah. Wah katanya ikut Tuhan Yesus, aku pengen Pak dulu kalau ke gereja selalu nebeng gitu. Dan naik Gojek, naik apa angkot gak enak. Oh, aku tuh berdoa supaya Tuhan memberkati punya sepeda motor gitu kan. Nah di akhirnya terus wah dapat, wah ini loh dia kesaksian kemana-mana. Wah apa Tuhan Yesus punya sepeda motor. Wah tuh inilah damai sejahtera sukacita, itu kebahagiaan. Kenapa? Karena hari itu dia dapat sepeda motor. Anggap aja namanya sepeda motor. Saudara kalau yang punya jangan tersinggung ya. Honda Beat, nanti gereja soalnya ada sakit tadi Honda Beat, wah keren lah. Ke gereja naik Honda Beat. Hari itu kita bahagia. Minggu depan, bulan depan ketika naik, mulai tidak bahagia lagi. Kenapa? Koncone naik NMAX. Mulai kemerungsung dong. Kok enak naik NMAX? Aku Honda Beat. Dulunya seneng, sekarang kalau jengkel sampai sepeda motor. Ini kok mulai gak enak ya? Oh mulai kok rodok nyadat-nyadat ya? Kenapa? Karena kadang kita lihat temennya naik. Apalagi dulu temennya, wah katanya dulu susah, wah sekarang naiknya Avanza. Aku naik Honda Beat. Wah langsung sepeda motor elek, tidak jadi bahagia. Bukan berarti lalu kita tidak perlu semuanya itu perlu. Bukan berarti lalu kita tidak boleh punya semua itu punya, tidak apa-apa. Tapi itu tidak boleh menjadi tujuan kita mengikut Tuhan Yesus. Seringkali, kenapa saya katakan seringkali? Karena saya juga bisa memahami, karena seringkali saya juga terjebak di dalam hal itu. Patokan standar dalam sejahtera berkat pada Tuhan Yesus adalah standar dunia. Oleh karena itulah, termasuk juga saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian diingatkan, kekayaan Kristus itu bukan bicara harta duniawi. Kristus yang tak terduga itu adalah bicara lebih pada itu. Kenapa? Karena sebagus-bagusnya mobil, sebagus-bagusnya kendaraan, sebagus-bagusnya rumah, sebagus-bagusnya handphone, apapun itu sebagus-bagus, tidak akan pernah bisa menghantar kita kepada kekekalan yang penuh dengan sukacita. Betul? Karena yang bisa membawa kita kepada kekekalan, pendamaian, dan tidak kepada alam maut yang mengerikan, itu adalah Kristus. Kristuslah yang bisa mendamaikan, membawa kita. Itulah kekayaan yang dianugerahkan. Maka hari ini saudara, kita juga belajar bahwa kekayaan itu juga tidak hanya dianugerahkan kepada jemaat di Efesus, karena Alkitab ini jelas mengatakan bahwa kekayaan itu juga diberitakan, dianugerahkan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang dulu tidak mengenal Allah. Itu berbicara semua bangsa non-Yahudi, termasuk hari ini siapa? Ya kita, bangsa Indonesia. Maka hari ini kita bisa berkumpul tempat ini, kita bisa memuji, kita bisa menyebut ya Bapak, ya Abah, kita
Dan itu merupakan pada pengharapan bahwa kita punya mendapat kekayaan yang tidak terduga itu, bahwa di tengah-tengah apapun dalam dunia ini yang harus kita hadapi, kita tahu, gitu ya, maka kita bisa juga menyanyikan, ku yakin korban Kristus di atas salib, ya, membawa sebuah peneguhan bahwa ku yakin bahwa korban Kristus itu meneguhkan dan akan memberikan pengharapan. Maka saudara mengikut Tuhan Yesus, bicara mengiring Kristus, mari tidak lagi sekedar bicara pemuasan hal-hal yang sekedar bicara dunia, tapi mari kita one step higher lah, istilah saya, ya. Mari kita belajar untuk yang lebih tinggi, bahwa kekayaan Kristus itu bicara pengharapan. Itulah yang bisa memberikan peneguhan di tengah-tengah kondisi apapun. Nah, itulah yang kedua yang Paulus juga tegaskan di ayat yang ke-12 dan ke-13. Karena kekayaan yang tak terduga itu, pendamaian yang sudah dikerjakan Kristus itu menyebabkan apa? Kita beroleh keberanian. Ingat, didahului di dalam Dia, di situ mengacu kepada Kristus. Di dalam Kristus kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Oleh karena itu, jangan kita tawar hati. Karena kekayaan tak terduga itu kita dapat masuk. Karena itu janganlah kita tawar hati. Nah, Paulus berikan nasihat pada jemaat di Efesus, melihat kondisi Paulus kok di penjara ya karena Yesus. Bisa jadi mereka kan berpikir, Paulus di penjara karena Injil. Nah, kita juga apakah akan bernasib sama? Dan memang pada zaman itu ketahuan pengikut Kristus dianiaya, saudara, disiksa. Tapi kita lihat bahwa kekayaan Kristus itu sungguh luar biasa terbukti. Dianiaya, disiksa, mereka tetap terus teguh. Ada kalanya mungkin mereka goyang menjadi tawar hati. Tapi tulisan Paulus dari firman Tuhan yang saya percaya meneguhkan jemaat di Efesus, dan juga termasuk saya dan saudara. Dengan kata lain, jemaat di Efesus diperingatkan, dinasehati dan diteguhkan. Bisa jadi konsekuensimu tidak jauh berbeda dengan Paulus. Oleh karena itu jangan tawar hati, jangan kejut. Tawar hati itu, saudara, hatinya hilang rasa tawar, hingga akhirnya merasa hambar ketika melihat Yesus. Tidak lagi punya kekuatan pengharapan, rasa bicara pengharapan itu. Ya mungkin di dalam hidup mereka ya tetap terus bergabung dengan komunitas anak tua, tapi bisa jadi hatinya tawar. Artinya apa? Tidak punya lagi rasa akan pengharapan itu. Nah, Paulus itu meneguhkan kekayaan itu begitu luar biasa. Karena itulah kamu bisa punya keberanian untuk bisa datang pada Allah, pada Yesus yang sudah memperdamaikan. Maka jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena apa yang aku alami adalah kemuliaan. Artinya apa? Itu adalah sebuah buah. Paulus melihat dia dia rela menanggung itu karena dia melihat buahnya, jemaat yang bertumbuh. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudari sekalian, ke depan bisa jadi kita akan menghadapi problem. Ke depan bisa jadi karir kita terancam. Ke depan bisa jadi income kita turun drastis. Ke depan bisa jadi kesehatan kita bukannya membaik tapi malah memburuk. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, pengharapan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah tawar hati. Tak kala apa yang ada di depan kita menjadi sesuatu hal yang kita takutkan mungkin. Tentu dong, saya juga takut, saudara, kalau kita itu menjadi susah karena manusiawi. Siapa sih yang senang sakit? Saya juga tidak senang sakit. Siapa sih yang senang kalau income kita turun? Tidak ada. Semua juga susah, saya juga susah. Apapun ke depan itu yang harus kita betul-betul jalani, tidak dengan kejut hati, tidak dengan bimbang, dan tidak dengan
nasihat Paulus ini jangan tawar hati, itu juga bicara kepada saya dan saudara yang adalah juga buah daripada rahasia yang sudah dinyatakan itu, bukan? Saya dan saudara bisa berkumpul pada sore hari ini, itu kekayaan Tuhan luar biasa. Karena saya juga melihat di dalam sepanjang perjalanan itu, ketika bagaimana manusia ya sudah Alkitab baca dan sebagainya, tapi kalau tidak anugerah yang dikerjakan Allah Roh Kudus itu berbicara dalam hatinya oleh firman Tuhan, menggerakkan hatinya, ya tetap dia tidak percaya, ya tetap dia tidak berubah. Dengan kata lain apa? Ketika saudara-saudara mengamini, itu ada pekerjaan Roh Kudus. Karena itulah Paulus mengatakan juga aku yang paling hina. Kenapa? Karena ketika jemaat di Efesus bisa percaya pada Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka Paulus tidak pernah mau membanggakan diri. Wah, hari ini yang misalnya gitu ya, mungkin kita berpikir, wah itu loh aku yang bawa itu ke gereja, saudara, kita ini alat yang dipakai Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa kita lah Tuhannya. Ingatlah itu. Ketika kita di dalam hidupmu adalah panggilan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan melalui seluruh hidup kita. Dan kalau orang itu akhirnya boleh ikut kita ke gereja, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya kita itu tidak pernah bisa mengubah isi hati orang. Betul enggak? Saudara ngomong kayak apapun, ya tetap bisa mengubah hati orang. Tapi kalau ketika orang itu mengikut saudara datang ke rumah Tuhan, itu berarti Roh Kudus yang mengubah hatimu dan memakai melalui saudara. Makanya jangan kita juga jadi jemaat yang bikin malu dan bikin batu sandungan. Itu loh, saudara. Ya karena kita ini adalah alat Tuhan. Ya. Kalau ibu-ibu kan tahu, kalau namanya alat masak yang bagus itu kan berfungsi dengan baik. Kinclong, ngilap, pisau tajam, ya toh. Nah kalau alat itu monceno, itu pisau di atas dia asa-asa tidak mau tumpul, itu namanya alat. Kalau orang ngomong itu kan, ini murah, ini welek, ya toh. Nah kita juga orang Kristen itu jadi alat Tuhan, jangan sampai memalukan gitu loh. Jangan sampai menjadi alat Tuhan yang, mohon maaf, murahan. Nah kita ada alatnya yang kita pakai, maka itulah jangan juga kita tawar hati. Karena ketika saya sudah menjadi tawar hati, itu juga menjadi alat yang memalukan. Karena apa? Karena kekayaan tak terduga itu loh, saudara. Jika pada malam hari ini resiko apapun ke depan, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus, senantiasa dengan Dia dan di dalam Dia sampai selama-lamanya. Tadi pagi saya memberikan sebuah penutup untuk renungan di remaja itu begini. Mari kita memulai hidup kita dengan Kristus, bersama dengan Kristus, dan menyelesaikannya di dalam Kristus. Itulah kehidupan yang tidak tawar hati. Saya dan saudara sudah memulai perjalanan kehidupan kita dengan Kristus, maka tetaplah terus bersama dengan Dia dan selesaikan hidup kita sampai akhir di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah pada petang hari ini rahasia panggilan Allah, itu kekayaan Kristus yang terduga, yaitu pengharapan, pendamaian, keselamatan yang dunia tidak bisa beri, yang sudah dianugerahkan Tuhan Yesus. Itulah yang boleh menjadi kekuatan kami. Berita Injil firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kami, agar kami di dalam kehidupan apapun ke depan kami mau hadapi, kami mau senantiasa memulai dengan-Mu ya Tuhan, senantiasa bersama dengan-Mu ya Tuhan, dan kami mau mengakhiri semuanya, bahkan mengakhiri hidup kami tetap terus di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami semua.